warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam subtema 1, bermain di lingkungan rumah untuk pembelajaran yang kelima. Diawali dengan percakapan antara si balon dengan perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Tanya balon kepada perahu. Dengan bantuan angin, balon. Jawab si perahu. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Tanya perahu kepada balon. Karena perahu juga heran kenapa si balon bisa menggelembung. Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Jawab si balon. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Jadi udara sama-sama berguna untuk si balon dan si perahu. Jadi udara ini ada bermacam-macam yang kita hirup saat bernafas, itu juga termasuk udara, itu adalah namanya oksigen. Sedangkan yang kita keluarkan disebut dengan karbon dioksida. Jadi angin merupakan udara yang bergerak. Oleh sebab itu, kenapa balon bisa menggelembung dan perahu bisa bergerak? Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan balon dan perahu tadi. Nomor 1, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Jadi yang dibicarakan perahu kertas dengan balon adalah membicarakan tentang udara dan angin. Kemudian yang nomor berikutnya, mengapa balon bisa menggelembung? Tadi sudah ditanyakan oleh perahu ya, kenapa balon bisa menggelembung? Karena di dalam balon ada udara, udara yang ditiupkan tadi, jadi ada udara yang masuk sehingga balon bisa menggelembung. Nomor 3, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena tertiup angin, karena kena angin tadi. Jadi perahu kertas bisa bergerak berlayar jika diapungkan. Nomor 4, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Ada apa saja yang sama seperti balon? Ada ban mobil berisi udara, juga ada plastik berisi udara. Benda gas jika dipindah tempat maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon maka bentuknya seperti balon. Jika masukkan ke dalam botol maka bentuknya akan seperti botol. Ada judul di sini, meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Jadi di pembelajaran yang keempat ini kita belajar mengenai wujud benda gas. Karena kemarin sudah mengenai benda padat dan cair ya, sekarang kita belajar untuk gas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuknya akan seperti bentuk balon, jadi mengikuti wadahnya. Nomor 2, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuknya akan seperti bentuk plastik. Kemudian nomor 3, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Apakah sama ditiup ke balon dan kantong plastik? Berbeda, karena yang balon akan berbentuk balon dan yang plastik akan berbentuk plastik. Nomor 4, bagaimana menurutmu sifat udara? Sifat benda gas atau udara bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadah atau tempatnya.
Ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Jadi aturan itu tidak hanya ada di permainan, tapi ada di mana saja, termasuk di rumah kita atau rumah kalian masing-masing. Pasti ada aturannya ya. Di sini Ibu akan menuliskan contoh aturan di rumah. Ada bangun pukul 5 bagi yang muslim untuk sholat subuh ya. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Selalu minta izin jika akan bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu dan lain sebagainya ya. Masih ada banyak. Ini untuk pembelajaran yang ke-5. Sampai bertemu di pembelajaran yang ke-6. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.